أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها لابتغاء مرضات الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فإن الله غني حميد. الآية صدق الله العظيم. Hadirin siang jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segalanya. Harapan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin selama dunia sampai dengan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan ada seorang wanita tua yang hidup di satu masa di usia yang telah senja. Dia dihinggapi dengan segala kelemahannya, pandangannya rabun, tenaganya lemah, bergemetaran jari-jarinya. Wanita seperti ini pada umumnya tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi berbeda dengan yang satu ini. Dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang banyak tenaganya. Sang wanita tua ini meminta benang. Orang-orang di sekitar bertanya-tanya, bagaimana ia akan memasukkan benang dalam jarum yang banyak kecil-kecil sementara pandangannya rabun? Bagaimana ia akan menyusun benang yang rapi-rapi sementara bergemetaran jari-jarinya? Dan bagaimana ia akan menyelesaikan ribuan benang sementara tenaganya sudah jauh berkurang? Semua orang tak ada yang percaya. Namun kenyataannya lain. Sang wanita tua ini mampu menyelesaikan ribuan benang menjadi selembar kain yang teramat indah. Orang-orang di sekitarnya kagum dengan apa dia bisa menyelesaikannya, padahal tak seorang pun yang membantunya. Belum lagi selesai kebenarannya mereka terhadap sang nenek, tiba-tiba sang nenek kembali membiarkannya kembali. Dia tidak menggunakan untuk menutup tubuhnya. Dia tidak memberikan kepada anak cucunya.
dia tidak menyimpannya atau menjualnya, tapi dia merobek-robek kembali. Orang-orang mulai berkata, bagaimana si nenek ini bersusah payah dan menyusun dengan jumlah yang sangat banyak dan sulit, mengapa setelah menjadi selembar kain ketakwaan dia robek-robek kembali? Dan yang paling mengherankan, ketika ia merobek-robek kembali, dia tertawa terbahak-bahak. Orang-orang berkata, si nenek ini memang luar biasa, si nenek ini memang istimewa. Namun sangat disayangkan, ada sesuatu pada akalnya. Dia adalah berkenaan dengan ini. Kemudian Allah berfirman, kemudian turun firman Allah untuk menasihati kita semuanya. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, seperti wanita tua yang telah menghancurkan kembali pinggalan setelah bersusah payah yang menyusunnya. Hamba-hamba dimuliakan, para ulama menggunakan ayat ini untuk iktibar kita di saat kaum muslimin berada di bulan suci Ramadan, karena mereka tidak makan dan minum mulai pagi hingga petang harinya. Tubuh mereka lemah, matanya kunang-kunang, badannya lemah, lesu letih. Orang-orang seperti ini layaknya tidak dapat melakukan apa-apa. Yang dapat dilakukan hanyalah tertidur atau berduduk di tempat tinggalnya. Namun kenyataannya lain. Umat Muhammad SAW dengan rasa haus dan laparnya di bulan Ramadan kemarin, mereka telah meminta amal-amal terindah, menghatamkan Al-Quran, memperbanyak saudara-saudara dan sumbangan, bahkan hampir semua amal ibadah yang dilakukan semuanya. Di waktu malam dia sholat, di waktu siang dia terus melakukan amal-amal terindah yang tidak pernah dilakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itulah di akhir bulan Ramadan kemarin, umat Muhammad SAW bagian ketakwaan adalah yang terindah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi para ulama mengingatkan kepada kita semuanya, apa yang kita perlakukan terhadap selembar kain ketakwaan yang telah kita raih, ketakwaan yang seharusnya kita bawa di hadapan Allah sebagai perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadarlah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan yang seharusnya kita persembahkan di Allah sebagai pangkat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ketakwaan yang seharusnya kita bawa menghadap kepada Allah saat nanti semua umat manusia akan digiring ke dalam neraka jahanam. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun manusia di antara kalian kecuali semuanya akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan ini adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu. Dan Allah sudah berjanji khususnya kepada orang-orang yang bertakwa, summa najzil ladzina taqaw wa nadhal zalimin fiha jisiyya. Kemudian kami selamatkan mereka orang-orang bertakwa, dan kami biarkan mereka orang-orang yang zalim dalam keadaan tertuduh lesu letih di neraka jahanam. Seharusnya sampai di sini kita bawa baju ketakwaan itu. Hamba-hamba Allah dimuliakan. Namun benarkah kita dapat mempertahankan selembar kain yang teramat indah tadi? Ternyata tidak. Banyak di antara kita yang hanya menyelesaikan beberapa saat saja. Ada di antara mereka yang hanya menyelesaikan, hanya menghancurkan karena keributan. Ada di antara mereka yang menghancurkan karena urusan dunia yang tidak manfaatnya. Ada juga di antara mereka yang belum lama ditinggal bulan Ramadan, mereka telah mendatangi tempat-tempat maksiat. Robeklah selembar kain yang teramat indah yang telah bersusah payah kita susun, kita pintal di bulan Ramadan ini. Untuk yang seperti ini Allah berfirman, wala takunu kallati naqadas ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, wahai umat Muhammad,
seperti wanita dulu yang telah mencerai-beraikan bintang benang setelah bersusah payah ia menyusuinya. Apakah sebutan yang layak untuk kita di hadapan Allah jika kita di bulan Ramadan ini telah menyelesaikan puasa, menghatamkan Al-Quran, memperbanyak sholawat dan sumbangan, kemudian di bulan Syawal ini kita kembali bermaksiat kembali? Tidak ada sebutan kecuali kalian semua adalah orang-orang yang tidak waras dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau hari ini, hari Idul Fitri kemarin, dosa-dosa kita telah lebuh, telah hancur, telah terhapus karena perjuangan kita selama bulan suci Ramadan, itu adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Adapun dosa-dosa yang berhubungan dengan umat manusia kepada siapapun mereka belum terselesaikan sebelum kita selesaikan di antara kita semuanya. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah pernah bertanya pada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian semuanya wahai sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Ada di antara mereka yang berkata, "Manil muflis dina ya Rasulullah." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dinar sama sekali, orang yang tidak punya dirham sedikit pun, dan orang yang tidak punya harta kekayaan sepeser pun. Tidak, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut adalah orang yang semasa hidupnya rajin sholatnya, tekun ibadahnya, komplit puasanya, lengkap zakatnya, tapi mulutnya pernah mencaci maki seseorang, pernah mencela seorang, pernah memfitnah seorang, pernah mengambil hak orang lain, dan pernah makan darah saudara sendiri. Orang-orang seperti ini kelak di akhirat nanti akan dipertemukan oleh orang yang disyakitinya. Jika menggibah seorang, maka akan dipertemukan oleh pengikutnya. Jika memfitnah seorang, akan dipertemukan oleh orang yang disyakitinya. Dan jika mengambil hak orang lain, akan dipertemukan oleh pemiliknya. Apa yang dibenarkan Allah SWT? Dalam sebuah hadis dikatakan, jikalau ada di antara kalian atau salah seorang di antara kalian semuanya telah melakukan pelanggaran, falyatahadal ulama, segera meminta dihalalkan pada juga, karena pada kiamat nanti tidak ada nilai dinar, dirham dan harta kekayaan. Hamba-hamba yang Allah. Dan ketika mereka dipertemukan, maka ketika mereka yang punya kebaikan akan diberikan pada orang yang punya, dan jika tidak punya, maka keburukan yang dulunya akan diberinya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah dalam rangka mengantarkan kita orang yang beriman kepada ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan semua amal ibadah yang disyariatkan Allah kepada kita semuanya, para umat Muhammad, itu sebenarnya adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kamu semuanya dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Meraih ketakwaan lewat sholat mesti ada khusyuknya. Meraih ketakwaan lewat haji mesti ada mampunya. Meraih ketakwaan lewat puasa mesti ada modusnya, menjaga, menahan lapar sebelum lamanya. Ada sebuah jalan sangat pendek dan singkat yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak membutuhkan biaya, yaitu wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan orang lain itulah lebih dekat kepada ketakwaan. Hamba-hamba yang dimuliakan, jikalau kalian semua telah melakukan kesalahan pada orang lain, maka seharusnya segera minta maaf kepadanya. Dan sebaliknya, jikalau dia melakukan salah pada orang lain, maka segera maafkan dia. Allah SWT tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang tahu dan orang yang tidak mau memaafkan bersamanya. Allah ingatlah firman Allah SWT, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza 'afina 'an nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian semuanya
menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan miskinan di jalan Allah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan sembah maupun miskin. Inilah jiwa bertakwa. Yang kedua adalah bisa menahan nafsu, bisa menahan amarahnya, dan yang ketiga adalah mau memaafkan orang lain. Inilah, ingat firman Allah SWT, bahwasanya kalian semua akan masuk surga dengan syarat kalian mendapatkan maghfirah dari Allah. Syaratnya maghfirah dari Allah, syaratnya kalian semua harus memaafkan sama kita semuanya. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa tadabburum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rasulullah يذكره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر اللهم سلمنا المسلمين يا الله عذاب الآخرة وبرئهما ونديما من الشرير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن بديك يا الله. اللهم قوّل أعمارنا ومرضعتنا يا الله. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخط النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن البغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله